Salam sejahtera bagi kita semua, para peserta didik yang Bapak kasihi. Bertemu kembali dengan Gideon Manurung. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi yang dewasa di kelas 11 bab yang ke-6 ya. Materi dari bab 6 akan membawa kita peserta didik pada pemahaman tentang kedewasaan atau menjadi pribadi yang dewasa. Kedewasaan yang dimaksud pada bab 6 ini adalah tentang kematangan, ya, tentang kematangan seseorang dalam menyikapi berbagai hal, terutama dalam pergaulan dan sikap hidup, baik di rumah, baik di komunitas kita Kristiani di gereja ataupun di masyarakat. Begitu ya. Secara khusus kehidupan kita yang ada di rumah dan di gereja serta lingkungan kita di masyarakat pada waktu kita mengambil sikap untuk masuk dalam pembelajaran eskul. Bagaimana pergaulan kita ya? Apakah pergaulan kita ini sudah menjadi dewasa ataukah menuju ke sana? Oleh sebab itu, dalam materi bab 6 ini kita akan memfokuskan diri kepada kehidupan kita, bagaimana kita menjadi pribadi yang dewasa. Dalam kaitan pergaulan, Rasul Paulus mengingatkan agar manusia mempertimbangkan untuk tetap menjadi baik. Salah satu pernyataan Paulus terkait dengan pergaulan yang dikhawatirkan akan mengubah perilaku seseorang dituangkan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Hal ini tentu berdampak pada sikap seseorang dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dunia digital yang demikian marak membutuhkan sikap dewasa dari semua orang. Salah satu persoalan dalam dunia digital adalah masuknya bermacam-macam budaya. Arus budaya yang masuk itu begitu deras dan tak dapat dibendung. Untuk itu, dibutuhkan kearifan dalam menyikapinya. Berbagai informasi yang positif maupun negatif potensial diserap setiap orang, termasuk kita, para peserta didik. Jika filter kehidupan tidak baik, bukan tidak mungkin arus informasi tersebut mengubah perilaku hidup seseorang di dalamnya. Salah satu persoalan yang muncul adalah kurang matangnya perilaku individu yang merusak, sehingga kualitas dan kerjasama tidak dapat terbentuk dengan baik. Ya, baik kita di sekolah dengan teman sebaya kita, ataupun dengan teman kita di gereja, bahkan lingkungan kita di masyarakat. Salah satu bentuk kedewasaan seseorang adalah, ya, kita mulai berfokus kepada kedewasaan kita. Kesiapannya melaksanakan tanggung jawab kehidupan dengan penuh kesadaran. Ya, jadi bagaimana kita menjadi peserta didik yang memiliki tanggung jawab ya dalam kehidupan ini dari kesadaran kita. Ya, bukan lagi kesadaran kita pada waktu kita masih SD gitu ya, level kita SD.
atau level kita SMP yang pra-remaja. Sekarang kita menjadi remaja Kristiani yang memiliki tanggung jawab kehidupan dengan penuh kesadaran. Lalu yang kedua, seorang yang dewasa adalah seorang yang memiliki pemahaman diri yang kuat, ya, pemahaman diri dia yang kuat, ya. Pada kelas 10 kita sudah belajar bagaimana kita menjadi dewasa di dalam keenam aspek, ya. Jadi kita memahami diri kita secara kuat, bagaimana sudahkah kita dewasa secara fisik, ya, secara emosi, secara sosial gitu ya, secara pemikiran ya, pemikiran kita, lalu secara spiritual dan juga identitas diri. Sehingga kalau kita sudah mempunyai pemahaman diri yang kuat, kita mengupayakan agar diri kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab dalam berbagai hal yang kita jalani. Seorang dewasa juga seorang yang akan berusaha untuk mengembangkan dirinya, ya, mengembangkan diri di dalam keenam aspek tadi dan membangun kualitas dari keenam aspek tadi. Bagaimana membangun identitas diri kita, spiritual kita, sosial kita, ya, dan yang sudah kita pelajari dalam kelas 10 kemarin bab 1. Dan sampailah kepada kita pada sikap kita setelah kita memiliki paling tidak tiga sikap dewasa tadi, ya, pemahaman kita pada hal-hal yang dewasa, dan sekarang kepada sikap kita, ya. Bagaimana sih 3 prinsip tadi kita kerjakan di dalam sikap dewasa kita? Yang pertama, mampu memilah antara yang baik dengan yang buruk. Yang kedua, memiliki kesiapan diri untuk menerima kritik dan perbaikan dalam membangun kehidupan barunya. Yang ketiga, siap mengakui kesalahan dan membangun kehidupan yang lebih baik. Yang keempat, memandang setiap hal dari sisi yang positif, ya. Jadi kita sebagai peserta didik yang remaja bisa memiliki pemahaman bahwa hal berdampak pada cara kita menindaklanjuti pandangan dan sikap kita terhadap setiap masalah yang kita hadapi, ya. Dampak apa yang akan kita rasakan apabila kita mempunyai pandangan yang positif. Tetapi kalau kita bersikap dan berpikir negatif, justru meruntuhkan peluang untuk maju. Oke, ya. Jadi 3 prinsip tentang pribadi yang dewasa dijalani dengan sikap, ya, 4 sikap tadi. Cara praktis menjadi pribadi yang dewasa. Mulailah dengan mengerjakan segala sesuatu dengan kesadaran penuh. Ya, jadi bagaimana kita mengerjakan 3 prinsip tadi, 4 sikap tadi, langkah yang paling praktis adalah mulai dengan kesadaran penuh. Kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Dan kita mengerti juga mengerjakan dengan sukacita. Mengerti apa yang harus kita lakukan dan mengerjakan dengan sukacita. Setelah kita mempelajari materi ini, materi yang ke-6, menjadi pribadi yang dewasa, marilah kita mengerjakan 5 tugas yang Bapak sudah siapkan untuk peserta didik sekalian. Kita mengerjakannya dengan penuh sukacita dan penuh kesadaran bahwa kita adalah pribadi yang dewasa. Ya, kelima tugas itu adalah menulis kesanmu gitu ya. Jadi Bapak sudah ganti, bukan lagu Jadilah Tuhan Kehendakmu,
tetapi yang sudah Bapak ganti nanti sebentar Bapak jelaskan. Lalu kegiatan yang pertama menjawab pertanyaan, kegiatan yang kedua membuat kolase, kegiatan ketiga membaca teks Alkitab dan menuliskan intisarinya, yang terakhir menilai dengan cara wawancara. Kelima tugas ini membuat kita bersama-sama dewasa di dalam segala hal yang telah kita dengar dari awal tadi. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.